Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Penjaga Bambu Kuning. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Kadang, pohon-pohon yang tumbuh liar di belakang rumah bukan hanya sekadar tanaman. Ada yang dijaga, ada yang menyimpan dendam, dan ada yang menyimpan arwah. Ini cerita tentang sebuah keluarga dan pohon bambu kuning yang tak pernah berhenti berbisik saat malam tiba. Pak Rendi, istrinya Bu Mira, serta dua anak mereka Rehan 12 tahun dan Tia, 5 tahun baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran desa Parigi. Rumah itu terlihat sederhana, tetapi halaman belakangnya lebat, penuh semak dan satu pohon bambu kuning menjulang tinggi di tengah-tengahnya. Saat mereka datang, tetangga hanya menatap dengan mata penuh bisu. Tak ada yang menyambut, hanya lirikan diam. Bu Mira dengan nada riang. Lucu ya, bambu kuning bisa setinggi itu, kayak menjulang ke langit. Pak Rendi tertawa. Mungkin jimat biar rumah adem. Biarin aja. Tapi sejak malam pertama, rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah pohon bambu. Terdengar suara tertawa kuntilanak pelan. Terdengar dari kejauhan. Awalnya mereka pikir hanya suara burung malam atau binatang liar. Tapi suara itu terlalu mirip manusia. Perempuan, Tia berkata Mama. Tante Putih main di pohon bambu. Katanya mau ajak Tia main petak umpet. Bu Mira merasa merinding. Tia terus menggambar sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Setiap gambar selalu menunjukkan perempuan itu berdiri di bawah pohon bambu kuning. Malam demi malam, suara semakin jelas. Tertawa berubah jadi tangis. Tangis berubah jadi jerit. Lampu sering padam sendiri. Televisi hidup tanpa sebab. Jendela terbuka padahal tertutup rapat. Puncaknya terjadi saat Bu Mira tengah menyiapkan makan malam. Dan tiba-tiba terdengar suara piring pecah, teriakan perempuan. Piring-piring terlempar dari rak. Cermin kamar mandi retak dengan sendirinya. Rehan diganggu saat tidur, badannya terangkat beberapa sentimeter dari kasur. Rehan ketakutan. Mama, ada yang pegang kaki aku. Ada yang tarik dari bawah ranjang. Pak Rendi mulai curiga. Ia tak percaya hal gaib, tapi semua ini terlalu nyata. Ia memutuskan bertanya pada tetua desa, Mbah Salim. Mbah Salim berucap pelan, parau. Kalian tinggal di rumah arwah yang belum tenang. Pohon bambu kuning itu, kuburan, ditanam untuk menutupi dosa orang-orang dulu. Ia bercerita, dulu seorang wanita muda bernama Rahayu tinggal di rumah itu. Ia guru honorer, baik, hidup sendiri sejak orang tuanya meninggal. Suatu malam, rumahnya dirampok. Ia dibintang RK bintang S bintang dan diakhiri hidupnya. Tubuhnya diseret ke belakang rumah dan dikubur secara sembunyi-sembunyi oleh para pelaku. Mereka menanam pohon bambu kuning di atasnya untuk menutup jejak. Tapi arwah Rahayu tidak pernah tenang. Ia terus muncul, menangis, tertawa, marah, menunggu seseorang datang untuk memberinya kedamaian. Mbah Salim berucap, dia bukan ingin mencelakai. Tapi dia tidak tahu caranya bicara. Selain menangis dan menjerit, Pak Rendi dan Bu Mira memanggil seorang ustaz, Ustaz Hadi. Mereka berencana melakukan doa bersama malam Jumat. Saat malam tiba, angin berhenti berhembus. Suara jangkrik lenyap. Semua terasa mati. Doa dibacakan, angin mendesir kencang. Tiba-tiba, dari arah bambu, sosok itu muncul, terbang, melayang, rambut panjang terurai, mata merah,
wajah pucat penuh luka, suara tangis histeris, jeritan perempuan. Ia mendekat perlahan dan berbisik, "Doakan aku cuma ingin pulang." Ustaz Hadim melanjutkan bacaan. Keluarga itu ikut berdoa. Dia menggenggam tangan ibunya sambil menutup mata. Dan saat bacaan terakhir selesai, sosok itu tersenyum, perlahan menghilang ke balik bambu. Tangis berhenti. Malam kembali tenang. Esok harinya, pohon bambu kuning itu mulai mengering. Perlahan-lahan daunnya gugur, batangnya rapuh. Tia tak lagi melihat Tante Putih. Rehan bisa tidur dengan tenang. Rumah itu terasa hangat untuk pertama kalinya. Tapi, hujan gerimis, sunyi, lalu nyanyian perempuan pelan. Kadang, saat hujan turun pelan di malam hari, jika kau berdiri di dekat jendela yang menghadap ke belakang rumah, kau mungkin akan mendengar suara nyanyian lembut dari arah bambu. Tidurlah sayang, malam sudah tua. Bukan suara jahat, tapi suara rindu yang belum selesai. Karena tidak semua arwah ingin menakuti, beberapa hanya ingin dikenang dan didoakan.